uh, calon konsumen karena sudah tidak tidak relevan lagi. Nah, ini yang kemudian saya terapkan pada Princess Donut. Princess Donut ini adalah usaha milik dari alumni yang waktu itu kita jadikan pilot project untuk mampu nggak melakukan disruption kepada merek-merek besar. Dan bahkan di dalam tulisan saya, di postingan IG saya pun saya juga menyebutkan demikian. Jadi, bentar ya, saya bacakan dulu. Teksnya kira-kira begini. Topiknya adalah bagaimana Princess Donut membuat pesaing tidak relevan. Siapa pesaing Princess Donut, Pak? Tanya pemilik Princess Donut. Saya sebut aja langsung merek-merek besar seperti Ceko dan Dunkin. Terus founder Princess Donut bilang, lah itu kan raksasa industri donat. Saya bilang, ya kalau pilih pesaing jangan tanggung, pilih yang gede sekalian. Karena kerja mengalahkan pesaing yang kecil sama kerja mengalahkan pesaing besar itu kerjanya sama aja. Load pekerjaannya sama. Lalu kemudian bedanya apa? Bedanya kalau kita bersaing dengan pesaing yang menjadi market leader atau pesaing yang top of mind, itu membuat kita selalu berusaha untuk fight. Tidak henti-hentinya kita fight. Nah, itu perbedaannya. Tapi kalau kita memilih lawan yang mudah kita kalahkan, ya kita segera bisa mengalahkan pesaing, dan kemudian kita masuk ke dalam comfort zone yang membuat kita menjadi nyantai gitu ya, santuy karena sekarang kita. Nah, akibatnya itu kita dirugikan karena tidak membuat kita fight. Padahal dalam bisnis itu kita harus selalu fight. Kita harus merebut pasar, kita harus merebut top of mind, kita harus merebut effort list, kita harus merebut banyak hal, ya, banyak hal. Kita harus lari terus supaya jangan dikejar oleh pesaing. Banyak hal yang harus kita lakukan kalau kita mau maju. Nah, ini saya menunggu Princess Donut untuk masuk. Ini saya belum lihat ada Princess Donut di sini. Nanti coba ya saya lihat ya. Kalau Princess Donut sudah masuk, silakan. Ya, selamat Mas Tatak, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Sama-sama. Ini Princess Donut belum masuk. Saya masih menunggu. Setelah itu silakan request untuk iya. Ya, nampaknya belum masuk. Silakan Princess Donut kalau sudah masuk langsung mengajukan join live bareng Pak Pi. Oke, seperti kita ketahui bersama bahwa brand disruption itu adalah nah, ini sudah masuk. Oke. Sang Princess sama-sama kita. Ya, mudah-mudahan tidak bermasalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bi, apa kabar? Baik, masih lockdown di rumah dan masih puasa. Iya. Lancar Pak Bi puasanya? Lancar, mudah-mudahan. Biasanya hari gini itu udah haus kalau minum terus. Jadi kok ini masih seger aja rasanya karena tadi hujan keras di sini. Ya,
Tadi saya sudah perkenalkan sedikit dan saya bahas sedikit topik hari ini, yaitu bagaimana sangat membuat pesaing tidak relevan. Waktu itu kan Anda eh, menanyakan pesaing kita siapa, Pak? Saya kan bilang ya Jeko atau Bangkit. Kamu langsung wah, Besar-besar ya pesaingnya. wah gimana bisa mengalahkan? Nah, saya bilang mengalahkan itu tidak harus di pasar kan, bisa juga di benak konsumen. Makanya kemudian waktu itu kita garap bareng-bareng bagaimana kita mendisrupt uh, Jeko dan Dunkin untuk produk kategori yang kita ciptakan. Nah, sebelum kita mulai ke bahas topik, silakan memperkenalkan diri, kapan mulai bisnis donat, kemudian sampai sekarang apakah masih sama, apakah Jalan. sudah jalan, ya. Jalan sudah pasti, tapi Oh progres ya. silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan saya Nita dari founder dari Princess Donat. Saya mulai bisnis donat ini mulai tahun 2016, itu awal-awal ya Pak Bi. 2016 itu masih donat donat biasa aja, nggak ada dekorasi apa-apapun. Topping seperti Jeko atau Dunkin pun itu belum ada karena baru banget. Udah deh jualan yang memutuskan untuk jualan donat itu 2016. Terus saya berpikir ini untuk bicara sesuatu yang besar, mimpi yang besar, tentunya kan kita harus punya persiapan ya. Persiapan ya salah satunya persiapan itu saya menimba ilmu. Menimba ilmunya itu ya selain di bidang kalau gue kan di bidang baking, entah itu dari ilmu di sosmed atau ilmu langsung dari guru, juga ilmu-ilmu seperti belajar branding di Pak Subiakto. Nah, saat itu saya juga dapat info kalau untuk usaha ini maju gitu, usaha ini maju dan mau serius bisa belajar brandingnya ke Pak Subiakto. Nah, saat itu saya yang ke BBB berapa ya Pak? Saya 11. Yang ke 11 ya saya ikut. Iya, BBB 11 dan yang brand activation yang pertama saya ikut yang di Bandung. Saya ikut juga. Nah, di situ saya mulai ya kebuka lah gimana saya harus jalanin bisnis ini ke depannya. Salah satunya menimba ilmu dari Pak Bi juga. Ya, jadi pada waktu itu memang kalau di kelas PBB memang basic ya, artinya memperkenalkan brand itu apa, kemudian bagaimana mengendalikan produk kategori atau market kategori, kemudian bagaimana kita menciptakan market kategori baru atau produk kategori baru, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah donat yang tadi dibicarakan oleh Nita ya. Ini yang biasa donat yang plain ya istilahnya. Iya, itu jenisnya sih semacam frozennya ya Pak. Ya, ini kan inovasi baru frozen, tapi intinya ini kan sebetulnya donat plain ya, yang polos. Ya. Yang pertama kali sekali. Dan katanya donat kamu terbuat dari kentang, itu gimana? Betul atau enggak? Iya, betul Pak. Nah, jadi kan donat itu kan bahannya kan tepung ya, tepung biasa. Ya. Nah, ini supaya lebih berbeda dan yang banyak kan umum orang suka juga kan lembut. Kalau donat kentang itu kan lembut, empuk kayak gitu kan Pak ya. Nah, ini saya lebih pilihnya jadi donat kentang. Nah, selain itu juga kan
pilihan donat kentang ini mulai dari anak-anak sampai orang dewasa itu rata-rata suka aja sih, udah di survei juga. Dan ini juga untuk anak yang berkebutuhan khusus juga ini aman, karena kan kalau untuk berkebutuhan khusus kan dikurangi tepung-tepung seperti itu ya Pak ya. Nah kalau donat kentang ini kan jadi lebih aman lah untuk yang anak-anak untuk berkebutuhan khusus, karena banyak juga yang tanya ini donatnya donat apa gitu, donat tepung biasa atau donat kentang. Ya, saya jelaskan itu donat kentang, karena kan banyak juga yang request anaknya nggak bisa makan tepung-tepung atau terlalu banyak yang gluten kayak gitu Pak. Ya. Kalau kita hanya pada waktu kita bergerak hanya pada donat kentang dengan tanda kutip value yang dibawa adalah kesehatan, itu kan pasarnya kan kecil ya, kebutuhannya kecil. Iya. Bagaimana pengalaman kita? Kalau untuk pasarnya kan kalau donat kentang biasa kan kecil ya Pak. Makanya saya berpikir terus apa yang membuat ini punya karakter sendiri, punya keunikan sendiri. Itu saya terus gali terus gali terus itu gimana dari donat kentang yang biasa sampai ke topping rasa-rasa varian rasa biasa kayak seperti Jeko dan Dunkin itu saya mulai berpikir kenapa enggak yang karakter-karakter ya gitu. Donat karakter sih kalau kita googling biasa sih banyak ya Pak ya, cuma kan yang untuk punya karakter sendiri kan kita juga harus bangunnya lebih serius gitu, lebih serius. Jadi Dari development yang dilakukan oleh kita dari donat polos yang mengandalkan hanya gluten free, berbuat dari kentang, kemudian mulai dikasih topping ya. Topping di atas. Topping biasa kayak coklat. Green tea kalau salah ya. Kemudian memang lari ke topping. Jadi toppingnya macam-macam. Jadi sebetulnya seolah-olah kuenya itu hanya untuk pengantar dari toppingnya. Iya. Kita tidak bisa melawan pasar yang trennya adalah pada topping-topping. Nah, topping apa aja yang sudah dilakukan oleh kita dalam rangka bersaing sama Jeko dan Dunkin? Kalau UKM ini beda ya Pak dari seperti dari Jeko kayak Dunkin gitu kan. Jadi konsumen-konsumen saya tuh bisa request pembuatannya. Misalkan saya nggak mau pakai gulanya tuh gula biasa ya gitu, lebih ke gula pengganti Pak. Untuk diabetes ya, seperti diabetes kayak gula-gulanya kayak gitu. Jadi untuk gula-gulanya saya ganti dengan gula pengganti yang untuk orang diabetes. Terus juga tepungnya kan, kalau tepung pengganti untuk diabetes juga kan ada ya, seperti kayak tepung mokaf itu untuk diabetes. Nah juga kayak topping-topping yang terlalu manis itu coklat-coklat juga kita bikin nggak sesuai yang standar kita jual manisnya. Jadi lebih di turunkan persennya aja sih manisnya. Ya. Memang betul kalau kita bicara pasar dari korporat seperti Dunkin Donut dan Jeko itu memang tidak sama dengan pasar dari UKM. UKM pasarnya lebih kecil. Ya. Jadi Jeko di sini, UKM di sini gitu kan. Masalahnya yang dihadapi UKM itu bukan hanya pasar, tapi juga pikiran dari konsumen. Kalau kita bicara donat, yang kebayang oleh konsumen itu ya mau Jeko, mau Dunkin, mau Princess Donut, mau donat yang lain sama kan? Iya, sama donat. Di dalam benak konsumen nggak ada tuh. Oh ini donat UKM, oh ini donat donat
korporat itu kan nggak ada. Taunya donat ya donat. Jadi ini menyebabkan kalau pasarnya mungkin tidak bersaing, tapi di dalam benak konsumen kan bersaing. Nah ini yang Iya. apa namanya, kemudian waktu itu kita bahas dan kemudian sempat kita buat semacam proposal gitu bagaimana kita mengubah benak konsumen dari yang tadinya konsumen kita menang. Ini boleh nggak kita share namanya apa namanya proposalnya para teman-teman supaya bahan pelajaran buat teman-teman juga. Oh, ya jadi untuk bersaing dengan seperti Jeko dan Dunkin itu kan susah ya Pak, karena dia raksasa besar kan. Dan di sini saya untuk membuat beda donat Princess ini, jadi saya membuat semacam cerita gitu. Cerita di masing-masing konsumen itu kan punya punya tema ya, tema acara, entah itu dia ulang tahun, entah itu dia pernikahan, sunatan. Nah, semua momen yang mereka punya, yang mereka itu bisa bisa mereka request di Princess Donat. Jadi sesuai tema kan, tematik. Karena donatnya donat donat artistry. Jadi momen-momen apa yang mereka butuhkan, Princess Donat buatkan sesuai request Oke. konsumen Jadi kita. ini di depan saya sudah saya buka laptop saya. Ini Ya. cerita tentang Princess Donat. Saya share Oh dulu iya. sama teman-teman itu dikomentari oleh kita. Coba saya balik kameranya. Oke. Nah ini ya. Maaf Pak Bim. Terputus ya. Iya, iya. Hmm. Iya, iya. Maaf, putus lagi ya. Ya. Topping. Nah begitu kita buatin topping, barulah mulai apa namanya muncullah rasa kekinian, Ovomaltine, kemudian salted egg, green tea ya waktu itu kan pernah kita sampai kemudian sampai pada kesadaran bahwa Jeko itu harganya 8.000 pada waktu itu dan Iya. Princess Donat itu 6.000, nggak bisa ngalahin Jeko kan Iya. karena Iya. apa namanya habis sama produknya kan nggak bisa lebih mahal atau gimana. Nah kemudian Nita masuk ke karakter ya kalau nggak salah ya. Tadi udah jelasin juga Iya. karena ada pasar-pasar karakter di mana bisa untuk uh, apa namanya donat untuk anak-anak ya. Nah mulai ini kalau nggak salah ya pertama kali bikin kayak gini ya. Ya, Santri betul sama Pak. santriat. Ya, untuk Ya ini pesantren. pesantren ya.
kemudian ini karakter-karakter Doraemon, terus kartun apa lagi gitu. itu. Ya. Nah, Ini yang sampai pada titik ini, Anda sudah membuat pesaing tidak relevan. Karena kalau misalnya ada customer datang ke Ceko atau Dunkin Donat kemudian minta Spider-Man gitu ya, pasti mereka bilang, wah kita nggak bisa bikin kan gitu. Jadi di dalam benak konsumen itu Nita sudah mengalahkan Ceko sama Dunkin Donat, meskipun pasarnya masih kalah gede kan otomatis. Tapi iya, dan saya di nggak dalam sadar benak saat itu. ya di dalam benak konsumen Anda sudah mengalahkan mereka karena konsumen minta karakter, Ceko sama Dunkin nggak bisa ngasih kan gitu. Nah sampai di sini kan Nita nggak berhenti nih development terus. Nah, bedanya sekarang Princess sudah bisa mengalahkan Dunkin dalam soal harga. Kalau tadinya satu piece itu cuma 6.000 nggak bisa naik-naik, 6.000. Ya, ya sekarang udah bisa jual lebih dari 6.000, udah 15.000. bisa 15.000. Nah, jadi ini untuk teman-teman juga sebuah pelajaran bahwa ketika kita mampu menguasai benak konsumen, kita juga bisa menaikkan harga menjual produk-produk yang premium ya. Nah, ini Nita tidak berhenti sampai di situ, mulailah dibuatin tematik. Ini kata-kata dari saya kalau Nita masih ingat ya. Iya, betul. Kalau brand Anda Ingat membuat tadi. kalau brand Anda mau membuat pesaing tidak relevan dengan selera pasar, maka Anda harus mengubah standar persaingan. Nah, sampailah kemudian donat yang dibolong, di mana di atasnya kemudian bisa ditulis-tulis ya. Ini Iya. saya masih Nah, ingat itu banget untuk ini. ya Ya, pro dan jadi kontra. kalau tadinya itu cuma orang beli satu, sekarang kalau beli harus berapa ini? 9 kan? Ya, minimal 6 kita, Pak. Minimal 6. Jadi Ya. kalau orang beli ke Ceko setengah losin, gratis lagi setengah losin. Kalau kamu malah jual setengah losin tanpa ada gratis sama sekali kan? Nah, ini yang Enggak. saya maksud bahwa kamu sudah membuat pesaing tidak relevan. Seperti ini ada berapa nih malah 1, 2, 3, 4, 5, 15 ya. 15 donat. 15. Nah ini harganya kan sama dengan 15 kali ya. Iya, iya. 15 kali. Nah dengan menjadikan donat sebagai kanvas, di mana di atasnya bisa dilukis event, maka Princess Donat bukan hanya bisa menjual 15.000 per donat, tapi menjual 6 donat sekaligus ya. Jadi Iya. bukan cuma 15.000, malah 90.000. Nah, ini kan sesuatu yang mendisrupt atau membuat pesaing tidak relevan. Karena kalau ada yang mau bikin kayak gini, datang ke Ceko sama Dunkin pasti disuruh pergi kan. Ya. Iya, iya. Nah, dan dengan menjadikan donat sebagai kanvas, misalnya donat sudah membuat Ceko dan Dunkin tidak relevan. Nah, ini adalah konsep daripada branding. Ya. Nah, B2B, nah, ini contohnya bikin B2B juga kan, pesanan dari Iya. perusahaan-perusahaan, Iya, apakah betul. acara ulang tahun, acara rapat, ya kan. Jadi ini juga dibuat oleh Nita sehingga Princess Donat semakin tidak terkejar oleh korporat. Problemnya cuma SDM ya, SDM-nya harus yang pinter gambar gitu ya. Nah ini Nah, ini juga tadinya perusahaan. menyambut pemilu ya, bayangin huruf T-nya itu diganti dengan pohon beringin kan sudah jadi alat kampanye ya, bukan lagi makanan saja. Oke, nah ini bisa bikin brand ini dibuat Tita pada waktu apa ya? Kalau salah FEI ya, Iya. ya enterprise apa itu waktu itu. Nah ini adalah Smesco. donat ya di Smesco. Itu ada gambarnya Pak B ya di sini. Kalau Anda lihat nih ada Pak B di situ, ya. Tuh kan ada Pak B. Terus kemudian ada Bu Tita juga di sini.
ada Bu Tita, tuh. Nah, ini menjadi unik dan problemnya akhirnya kemudian saya nggak pengen makan karena sayang nggak dimakan. Dimakan satu persatu, terakhir itu adalah donat gambar Pak Pi sama donat gambar Bu Tita. Pertanyaannya siapa makan Saling siapa? makan. Karena sayang mau dimakan gitu ya. Nah ini juga akhirnya apa? Ceko 8.000, sementara Princess Donat 9 kali 15.000. Apakah di sini UKM yang namanya Princess Donat sudah mengalahkan Ceko atau belum? Sudah mengalahkan. Nah ini yang disebut dengan disruption atau bagaimana kita bisa mendisrupt pesaing kita yang bahkan market leader itu di dalam benak konsumen. Gitu. Itu yang dilakukan Nita. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ditulis, nanti akan kita bahas, kita jawab. Ada tambahan dari Nita pada waktu melakukan inovasi-inovasi itu, apa saja yang sudah terpikir, silakan di-share ke teman-teman. Ya, ini aja sih ya. Kayak untuk bicara lawan raksasa besar seperti Jeko dan Kit itu kan apa kita harus kenali kekuatan kita sendiri Pak Bi. Ya, Ya, yang ya. kenal diri kita sendiri kan kita sendiri. Kita gali kekuatan kita, apa yang kita bisa kerjakan, kita gali, yaitu kita upgrade. Kita upgrade. Nah, juga apapun yang kita lakukan, mulai dari kecil sampai besar itu butuh persiapan kan. Sekarang kan udah banyak ilmu-ilmu dari sosial media, dari YouTube, Instagram, dan juga ilmu-ilmu langsung ya, seperti yang saya menimba ilmu sama Pak Bi. Nah, terus juga kita harus punya mimpi juga ya, mimpi di mana mimpi itu kalau kita nggak kejar ya kita nggak akan raih gitu. Jadi dari Ya. mimpi itu kita bisa itu sih bisa apa? Bisa kita kejar. Ya, jadi fight terus ya. Jadi Iya. pada waktu saya bilang pesaingnya Princess Donat itu Jeko sama Dunkin, itu reaksi Dan Nita pertama kali gimana? Nggak mungkin gitu ya. saya nggak mungkin aja sih. Nggak, Udah kalah nggak terpikir gede, aja kalah Pak Bi. nggak pikir ya. Tapi Iyalah. ternyata mampu mengalahkan di dalam benak konsumen. Jadi Iya. dengan menciptakan produk kategori, maka produk kategori baru, maka pesaing kita bisa kita kalahkan ya. Jadi waktu itu saya hanya memberikan arahan pada Nita, coba deh donatnya ditambah yang gitu kan ya. Donat yang topping, yang Iya. karakter, yang event, sehingga kemudian saya lupa tagline-nya apa ya? Everyday is Every apa? day is every day is a special day. Tuh, everyday is a special day. Itu membuat Jadi tiap hari ada event ya, spesial. Jadi nggak cuma ulang tahun itu spesial atau lebaran itu spesial, tapi setiap hari itu spesial. Nah, Iya. dengan adanya COVID-19, di mana semua orang sekarang tinggal di rumah, apakah berpengaruh kepada pemasaran dari Princess Donat? Enggak sih, justru kan sekarang ini banyak yang di rumah kan ya. Eh, Selama ini kan banyak juga pesanan yang ke sekolah, ke kantor, dan dengan adanya corona ini kan yang membuat mereka kerja di rumah dan yang sekolah juga kan belajar dari rumah itu ya tetap aja saya berpikirnya dengan mereka di rumah juga mereka mau membuat event nggak masalah justru jadi kan nggak bikin bosan kan. Nah, nggak bikin bosan untuk acara ulang tahun atau momen-momen perayaan apapun itu tetap bisa di Princess Donat bisa wujudkan. Ya, ya. Ini saya mau tunjukin apa yang dibuat Nita untuk hari ini, ya.
Oh iya, Oh, oh iya, stay at ya. Kemudian ini gambar apa nih? Gambar hand baby ya. sanitizer. Oh, hand sanitizer. Ini corona nih kelihatannya ya. Virus, Ini virus. corona. Terus ini apa nih? Oh, ini senyum ya. Jadi Masker. kalau maksudnya pesannya kalau stay at home, kemudian Anda pakai hand sanitizer, maka Anda akan tersenyum. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, Iya. ini kan hal-hal yang bisa kita tawarkan kepada orang-orang yang tinggal di rumah, bahwa jangan bete di rumah itu harus sesuatu yang selalu gembira gitu. Ingat Iya, loh bahwa every day is a special day ya. Kira-kira gitu ya iya, Nita ya. iya betul Pak Abi. Ya, jadi tinggal sekarang campaign-nya Nita adalah bagaimana mengingatkan every member of the family itu harus saling menyemangati. Misalnya bapak pesan donat buat ibunya, ibunya pesan donat buat anaknya, anaknya Iya. pesan donat buat neneknya misalnya gitu ya. Jadi ini kan akhirnya tiap hari pesan donat. Iya. Apalagi begini, Momen ini apapun. momen apapun. Nah, saya Iya. beranggapan bahwa sebetulnya dengan orang tinggal di rumah, terutama bapak-bapak yang stres itu, dia butuh mengunyah-ngunyah supaya rahangnya ini menggerakkan saraf yang ke otak sehingga terjadi hormon endorfin katanya orang-orang pinter nih sehingga walaupun stres tapi happy. Nah, apakah ini sudah digarap oleh Nita bagaimana membuat orang-orang itu makin di rumah makin ngemil? Silakan. Iya, Pak Abi. Jadi sekarang kan sedang di rumah aja nih gitu. Nah, donat-donat ini selain saya bikin untuk karakter-karakter kan, request Ya, momen yang mereka bikin, kita juga ada model frozen food-nya. Jadi donat donat ini beku ya. ya, donat beku. Iya, Ya, donat beku. Entah itu ini sayangnya saya yang filling, ini ya, feeling ya. Di dalamnya ya ada rasa apa filling. aja nih? Ada coklat, ada strawberry, macam-macam sesuai request sih. Dan ada Ya, ini yang plain juga. sayangnya saya puasa kalau nggak saya makan. Jadi ini bekal saya buka puasa nanti. Terima kasih Nita Iya, udah dikirimin. Ini bisa iya. berapa hari ya? Eh, Oh, tahan kalau tadi di, ya tadi freezer ya. iya, tahan di freezer. Ini dimakan enaknya dimakan panas atau dingin? Dingin juga enak ya. Dingin juga enak. Dingin juga enak ya. Oh, iya. Jadi karena feelingnya itu jadi beku, jadi kayak es krim gitu kali ya. Wah, jadi Iya. lapar saya. Ini buat teman-teman yang mau pesen, ini pesannya kemana nih? Ke Mau dikirim gitu? langsung ke IG-nya Princess Donat aja sih, Pak Bi. Ke IG ini Oh, oke. aja. Nanti kan di situ ada link untuk ordernya, ya standar lah Hmm. biasa. Nanti biar admin Ya, yang jawab. ya. Jadi buat teman-teman yang kepengen ngerasain donat, monggo silakan masuk langsung ke ini yang Princess Donat. Oke, Nita, ini udah tinggal 20 menit lagi. Kita Oh jawab iya. pertanyaan-pertanyaan ya. Ini Iya, nggak berasa boleh nih Pak. kalau udah ngobrol nih, keasikan Iya. emang nggak berasa. Ya, jadi ada yang komen Vina Aprilia 9. Wah keren memperhatikan bahan bakunya. Ya begitulah. Saya sudah sering beli, enak, anak-anak suka. Weh, terima kasih ya. Eh, kemudian keren tuh jawabnya bener kalau order di Princess Donat bisa. Weh. Jadi untuk buka puasa bisa, kelebihan brandnya adalah bisa request sesuai keinginan. Wah ini kok nggak ada yang nanya nih. Ya papi putus-putus sinyalnya loh. Nah, Naning Retno, Assalamualaikum Pak Pi dan Mbak Cantik, Qatar hadir. Nah, dari Qatar nih, Nita. Iya. Qatar tuh jauh loh, deket Dubai. Mau tanya dulu waktu awal modal berapa Mbak? Nah, silakan dijawab. Modalnya selain modal berani ya,
Modal berani itu juga pastinya ya. Modal sih ya untuk bahan baku biasa kan awalnya juga kan nggak langsung banyak, nggak langsung besar, dan itu juga sesuai permintaan aja sih. Kalau ada permintaan baru kita buat, nggak yang kita stok langsung. Jadi kita selalu fresh terus. Jadi tiap ke konsumen Hmm. juga itu baru. Jadi tiap ada permintaan baru kita buat. Jadi kita juga fleksibel aja Nggak, waktu pembeliannya. jadi produk jadinya tidak di stok istilahnya ya. Ya, Ya, ini Mbak Naning ini dari Qatar. Konon kalau COVID ini selesai, dia mau balik ke Indonesia, kemudian mau mulai usaha. Sepertinya lagi ya. mikir mau bikin donat nih. Nanti Nah, boleh japri juga. aja, Ya. japri aja ke Mbak Nita, nanti bisa apa namanya. Nah, cengkeh pala minuman sehatku. Oh, cengkeh pala minuman sehatku. Berapa lama perjalanan sampai menemukan keunikan donat princess? Hmm. Silakan dijawab, Lamanya sih Nita. enggak. Kalau lama sih enggak lama ya, berjalan aja setelah Pak Bi bilang untuk sesuatu donat yang karakter, yang topping, yang karakter, ya itu saya berjalan aja. Dari situ ternyata saya bisa menciptakan donat karakter yang tematik itu, nggak sadar juga sih, nggak sampai eh, tahunan, nggak sampai tahunan juga itu udah Ya, ya, karena ya, ya. saya terus. Saya lihat prosesnya cepat karena sudah mindsetnya udah jelas ya. Ya. Jadi purpose-nya udah jelas dan kita mau melawan pesaing dan segala macam. Oke, berikutnya tips memantapkan hati untuk mengembangkan usahanya bagaimana Mbak? Kalau dilihat dari sisi modalnya, Sol, skoliosis yoga Surakarta. Silakan dijawab. Kalau apa tadi? Begini, kalau sorry, Oh, tips memantapkan tips hati memantapkan hati ya, untuk mengembangkan usaha. mengembangkan usahanya bagaimana Mbak kalau dilihat dari sisi modal? Kalau untuk sisi modal sih nggak, eh, apa, berjalan aja, walaupun kita nggak mesti nunggu wah harus punya modal besar dulu baru kita jalanin usaha gitu. Semua juga ibu kayak ibu-ibu rumah tangga kayak gitu kan, saya bisnis apa ya daripada saya di rumah aja. Ya mulai dari saya juga kan banyak mulai dari jadi marketer dulu atau reseller, terus juga sampai daripada jadi marketer aja saya juga pengen dong upgrade skill bikinnya juga sampai ikut kursusnya, kan kita juga ada pelatihan kursus ya, private kursus. Nah, nanti dari situ dia bisa bisa bikin sendiri di rumah, gitu. Bikin sendiri di rumah dengan karakter-karakter yang sesuai permintaan konsumen juga. Ya, mungkin mulai dari yang mudah-mudah kita pelajari dari basic-basicnya sampai yang karakter susahnya ya. Kan sebagian juga kan nggak semua ada cetakannya. Ya, Harus skill dari yang gitu. ya. Saya dengar Nita ini dulunya kan kerja di Iya, bagian finance dari grup restoran ya kalau nggak salah. iya, Salah iya. satunya ada restoran Padang. Itu ketika mulai itu masih kerja atau sudah langsung keluar? Oh, masih sih, masih Pak Masih ya. Bi. Ya, masih. Nggak Bagi langsung waktunya keluar sih. bagi waktunya gimana tuh? Oh, fleksibel aja saat kerja ada orderan, kita tanya untuk kapan. Kalau untuk saat itu juga ya kita alihkan ke malam ya, gitu, pengiriman malam atau pengiriman besoknya. Karena kan apa, pemesanan juga saya batasi H-1 lah minimalnya Pak Bi. Jadi nggak yang Oh, dadakan langsung hari itu dikirim juga. jadi mengatur waktu ya solusinya ya. Iya. Oke, Naning lagi nih dari Qatar. Penasaran ini sampai berapa Putus-putus. pieces? Ya, kalau boleh tahu rata-rata saat ini sampai berapa pieces per hari? Masih putus?
Oh, udah. Iya, Ya, jadi rata-ratanya ya Pak Bia. ya, Kalau rata-ratanya sih permintaan per harinya itu eh, minimal 100 piece ada, dan itu juga kan biasanya kita untuk pesanan hari ini nggak semuanya dikirim hari ini, jadi kita sudah banyak banyak schedule untuk pengiriman di hari berikutnya, di minggu berikutnya, bahkan yang beberapa bulan ke depan itu pesanannya sudah masuk dari jauh-jauh hari, karena kan hmm, untuk prepare karakter-karakter yang dipilihnya kan kadang orang banyak berubah-berubahnya juga. ya, ya. Jadi nggak yang Itu kalau untuk yang ini ya, untuk yang karakter. Kalau yang Frozen itu berapa oh Frozen, piece per hari? oh Frozen kemarin kita karena pas saat corona ini bisa mencapai per hari 1.000 piece, 1.000 Seribu piece piece? hari. Wow. Iya, 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 iya. Waduh, karena karu-karu banyak juga ya. reseller juga yang ambil. Iya, iya, betul, Reseller, betul. Iya, iya, iya. Oh, ada pakai sistem reseller juga ya? iya, Bangun jangan ringan. reseller tip. Jadi ini ada pertanyaan tapi udah dijawab tadi ya. Mulai usaha dari tahun 2016. Jadi baru Iya, 3-4 tahun ya. Nah, iya. ada lagi pertanyaan. Caranya autopilot di bidang kuliner, terutama kue seperti apa ya, Kak? Nah, silakan. Iya, saya upgrade ilmunya cari-cari informasi terkini aja dari sosial media, dari YouTube, mulai-mulai dari memperhatikan sampai praktek tiap harinya itu kan buat kita jadi terbiasaan membuat sesuatu sampai eh, kita benar-benar paham paham apa yang dibutuhkan konsumen sih. Ya, mungkin yang dimaksud begini. Kan Nita punya 2 jenis produk. Yang pertama yang Oh ya. karakter, Mm, atau pesanan. Yang kedua mm. yang freezer, yang freeze, apa Oke. namanya? Yang beku. Nah, Iya. yang sudah autopilot yang beku ya mestinya. Oh iya. Nah, yang beku, beku udah autopilot. Kalau yang karakter ini masih ditangani Nita sendiri atau ada tim yang nanganin? Oh, sekarang ada tim, Pak. Tim jadi Ada mulai tim ya. dari pelajar gitu, dari belajar kayak latihan bareng, nanti dipilih kan dari apa, saya kan dipilih dari yang ibu-ibu belajar ya, Hmm. belajar kursus itu yang mendekati serius dan bagus hasilnya, itu yang kita pilih untuk jadi tim tim untuk Oh, karakter-karakter. jadi untuk menjaring artis-artisnya ini, kamu bikin Mm, kursus yang kemudian ya, dipilih dari mereka ya. Wow, iya. luar biasa nih. Tapi Ya ada juga baru yang baru request, iya ada juga yang request, oh saya mau dong dipegang dipegang langsung sama Mbak oh, oke. Nita gitu, untuk pesanan Ya, tertentu aja ya. sih. Dari If Rahman 01, awal cara meyakinkan reseller mau menjual produk Anda bagaimana? Silakan. Jelasin mulai dari bahan bakunya, mulai dari rasanya, dan ini sih Pak Bi lebih ke apa, percayaan aja juga. Jadi kan Ya, ya. untuk reseller kan biasanya kan mereka kan pembelian minimal 5 bungkus dulu. Coba dia cocok, kita jelaskan produknya seperti apa. Setelah itu dia mulai jadi reseller Hmm. ke depannya. Oh, jadi mereka datang ke tempatnya Nita terus dijelasin ya di situ ya. Nggak mesti datang sih, hanya Oh, via chatting aja. oh, oke, oke. Sekarang udah Iya, bahkan pakai udah WA bisa. sudah bisa beres ya. Iya. Nah, ini Dakur 87. Cara dapat ide awal donat bisa request itu gimana ya Mbak? Ada cara atau pola cari idenya? Silakan. Hmm. Oh gitu. Misalkan saya mau gini ya, misalkan saya mau tema
apa pernikahan gitu. Jadi dia saya maunya seperti ini ya Mbak gitu. Nanti orangnya pakai seragam, misalkan pakai seragam polisi karena mungkin dia untuk suaminya yang berprofesi sebagai polisi. Nah, saat itu ya kita tinggal googling aja apa seragam polisi kan gitu. Nanti kan kelihatan ya kita mulai dari situ kan kita bisa oh berarti saya harus bikinnya yang mirip seperti ini gitu. Terus Ya. aksesoris lainnya juga di profesinya dia entah itu ada pistol atau apa gitu. Kalau untuk kerja kan misalkan ada laptop kayak Pak B juga saya bikinin karakter Iya, yang bisa betul. bikin brand tergantung Iya, iya. tergantung temanya aja. Kayak Semua kan kumis. sekarang bisa di Google. Iya, bahkan orangnya kan Iya, kirim iya, iya. sampai kirim foto kan, nih fotonya seperti Ya, ini ya kita lebih lebih ikuti aja sih. ya, sebenarnya ini cara yang menurut saya cerdik ya. Artinya Anda Mm-mm. memberikan alternatif kue ulang tahun, alternatif kue pengantin, yang Mm-mm. harganya lebih murah dari kue pengantin itu sendiri kan. Karena kue Iya, pengantin itu berapa? Bisa ratusan ribu kan. ada yang Sementara jutaan. pada jutaan. Nah, eh, kue ulang tahun aja, itu paling murah setahu saya kan 200.000, 240.000 gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Kalau nggak salah itu di Tolzur itu malah Mm-mm. 160.000 itu paling murah. Udah itu kecil Iya. kan, cuma 20 kali 20. Nah, Mm-mm. dengan adanya donat yang satunya itu 15.000, kalau kali 9 itu baru 130.000 kan, 135.000. Berarti 35. itu kan termasuk kue ulang tahun yang murah dan punya pesan yang lebar Mm-mm. karena Mm-mm. jumlahnya ada 9 gitu. Jadi itu kepikir nggak sama orang-orang yang pesan kue bahwa ada alternatif kue ulang tahun yang lebih fun atau lebih murah gitu katakanlah ya. Menurut pendapat Nita gimana tuh? Ya saya kasih pilihan sih biasanya eh, tergantung budgetnya kan saya kasih price list-nya juga, terus budgetnya juga saya kasih pilihan. Misalkan dia budgetnya oh saya mau yang nggak terlalu mahal gitu, saya pilihin yang mungkin isi 6 dengan karakter 2D. 2D itu karakter yang biasa Pak Bia, yang standar. Ya. Kita ada karakter 2D dan 3D. 3D itu biasanya yang seperti figurin itu yang boneka bisa Hmm. duduk, kayak berdiri atau binatang-binatang, nggak datar di donat kayak gitu sih. Itu Ya. lebih kita alternatifin ke situ aja, ke Saya lihat dekorasinya. belakangan kan Nita bikin yang tower tuh, yang Oh kayak iya, nah itu isi iya. berapa itu tower itu? Ada isi 22 piece dan 45 Wow, piece. Ya. wow. Itu berapa tuh satu tower yang 45 piece tuh? Itu saya bandrol harga 350. 350. Wah, lumayan Iya. ya 45. 350 Tapi berarti 45 mini ya Pak Bu. Mini, yang oh mini. yang kecil yang mini ya. Ya karena Kecil, kalau iya. gede-gede buat tower ambruk juga. Ada juga yang versi standarnya cuma 25 piece. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Teman-teman kayaknya semangat banget nanyanya. Pak Pi, untuk benar-benar berkembang, untuk usaha yang masih merintis, prinsip kalau mau besar ya modal lah. Apakah memang harus saklek seperti itu ya? Nah, ini pertanyaan. Apakah untuk jadi besar itu harus masalah modal sih? Ini pertanyaan dari teman. Silakan dijawab. Ya kalau modal itu kan udah pasti ya, modal modal. Yang penting kan untuk apa banyak modal tapi keinginan diri kita sendirinya nggak ada, nggak sebesar modal yang kita punya. Bahkan ibu-ibu yang ada di rumah sendiri pun dengan peralatan seadanya, kalau dia oh saya mau jualan seperti Mbak gitu, bisa jualan tapi saya dengan apa bahan dan peralatan seadanya di rumah masih bisa atau enggak gitu. Oh bisa gitu. Kita kan juga jualannya kan online, gitu. Online apa Hmm. toko online. Jadi Ya, ya, ya. Jadi besar kecilnya modal tidak menentukan sukses tidaknya usaha ya.
Iya. Ya, jadi meskipun modalnya besar, kalau passionnya nggak ada, purpose-nya nggak ada, ya akhirnya nggak berhasil juga. Oke, Ya, intinya kita lihat. jangan nunggu jangan nunggu untuk perfect dulu lah, kita jalanin aja dulu Ya, ya, yang ya. sesuai kemampuan kita. Wow, ini ada Coach Fahmi, coach kita semua ini dari Malang. Eh, kasih jempol, katanya. Keren, keren, keren. Makasih, Coach. Eh, Oke, nah ini Sekar Sari. Tim dulu yang dibangun atau jalan dulu jualan agar lebih settle bisnis dan brand yang dibangun. Jadi pertanyaannya membangun tim dulu atau membangun bisnis dulu. Yang pengalamannya Nita gimana? Kalau pengalaman saya sih, saya dari hias sendiri sampai sampai ajak tim, mulai dari 1 orang, 2 orang, itu saya pelajari, saya ajari bareng gitu sampai mereka bisa. Nah, itu sampai jadi tim, baru saya bikin konsep-konsepnya, sistem-sistemnya, dan sekarang bisa jalan aja sih, walaupun Ya, udah. Sekarang udah berapa kemungkinan orang kecil. timnya? Ada masih kecil sih Pak Bi gitu. Kalau untuk yang buat ya ada 4. Tapi Oh, untuk yang ya, ya. market yang artis donatnya itu. Oh, artisnya 4 orang aja ya. Eh, itu kalau menduplikasi artis lewat kursus itu sulit apa enggak? Enggak sih, Oh, gitu sehari ya. sehari ya sehari kursus. Oh, gitu ya. Keren, keren, keren. Baik, eh, ini kebanyakan mengucapkan salam silaturahmi. Baik, ini waktunya tinggal 3 menit. Jadi nggak berasa ya, Nita, kita ngobrol-ngobrol. Karena saya udah lama juga nggak ketemu Nita nih. Ketemu terakhir Iya, saya dibawain donat. Pokoknya setiap iya, iya. ketemu bawa donat. Ketemu Dan terakhir kita selalu surprise. ya di Malang ya kalau nggak salah ya. Kita Iya, PBB Riset di Malang. iya Oke, betul. baik. Iya. Silakan sampaikan rangkuman hari ini, Nita, pesan-pesan untuk teman-teman supaya tetap semangat meskipun ada COVID. Eh, Nanti 1 menit terakhir saya pakai buat pamitan. Terima kasih, silakan. Ya, buat teman-teman di sini yang ingin walaupun di rumah aja ya, dengan keadaan corona seperti ini, kita masih bisa tetap eh, berpikir positif, apa yang bisa kita lakukan sekarang, apa yang bisa kita gali, ilmu kita gitu. Nggak yang ngeluh gitu. Sekarang juga kan upgrade ilmu kan banyak ya, kayak Pak Bi aja kan tiap hari menebar ilmu ya Pak Bi ya, dari IG Live ini. Iya, Jadi iya. dari sini juga kita bisa ambil ilmunya, terus juga untuk melakukan sesuatu yang besar juga kita harus persiapan dari yang kecil dulu sih, kita harus mulai persiapannya. Terus juga jangan takut untuk berbuat sesuatu yang kita lakukan, gali aja dulu kemampuan yang ada di diri kita. Jadi nggak usah nunggu, oh saya harus udah bisa ini dulu baru saya mau jalan. Saya harus punya modal gede dulu baru mau jalan. Jadi nggak usah. Jadi seminim mungkin kita jalanin yang bisa kita gali ilmunya dari sosial media, dari mana aja sekarang banyak ya ilmu-ilmu juga. Ya. Jadi intinya ada nggak ada COVID harus tetap semangat. Mulai aja dulu, Ya, urusan belakangan. Ya karena banyak teman ya, apalagi kalau mengikuti komunitas-komunitas kan jadi banyak tempat bertanya, banyak dapat masukan dari teman-teman ya. Baik, terima kasih Nita untuk waktunya ngabuburit Ya, bareng Pak sama-sama. Pi sore Ya, ini. sama-sama. Terima kasih juga donatnya sudah Iya. bukan
buat buka puasa nanti. Mudah-mudahan besok masih ada juga karena bisa disimpan ya, frozen. Jadi Bisa. masih banyak juga teman-teman, masih banyak yang sudah mewakafkan waktunya untuk menggali ilmu bersama Papi dan Mbak Nita sore ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.